Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Lana Fauzia, NPM 5021264. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran kelas rangkap pada ujian tengah semester hari ini, yaitu dengan soal nomor 1, bagaimana peran dan bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain seperti bidang perdagangan, bidang budaya misalnya batik, dan juga dalam menjaga kelestariannya. Di sini kita sudah mengetahui Indonesia memiliki sejarah panjang dalam kerjasama dengan negara-negara lain yang terbentuk dan berkembang sejak masa kolonial hingga saat ini. Sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam dan budaya, Indonesia menjalin hubungan dengan berbagai negara dunia untuk memajukan perekonomian dan melestarikan budaya. Peran dan bentuk kerjasama Indonesia terbagi dalam berbagai bidang seperti perdagangan rempah-rempah dan hasil alam, serta pelestarian budaya tradisional seperti batik. Yang pertama ada penjelasan kerjasama di bidang perdagangan. Indonesia dikenal sejak dahulu sebagai salah satu produsen rempah-rempah terbesar di dunia. Dengan hasil utama seperti pala, cengkeh, lada, kayu manis, dan jahe, pada masa kolonial, kekayaan rempah-rempah ini menarik minat bangsa-bangsa Eropa untuk berdagang, sehingga membawa Indonesia pada jalur perdagangan global hingga saat ini. Indonesia tetap menjadi ekspor utama komoditas rempah yang banyak ke seluruh negara. Selain itu juga bentuk kerjasama di bidang perdagangan ini diwujudkan melalui beberapa inisiatif berikut. Yang pertama ada kerjasama perdagangan bilateral dan multilateral. Indonesia aktif menjalin hubungan dagang baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam kerjasama bilateral, Indonesia menjalin hubungan perdagangan dengan negara-negara seperti Jepang, Cina, India, dan negara-negara Eropa yang menjadi tujuan ekspor utama produk-produk alam lainnya. Sementara itu, dalam kerjasama multilateral, Indonesia bergabung dengan organisasi perdagangan seperti ASEAN, WTO, dan APEC. Melalui organisasi ini, Indonesia dapat mempromosikan hasil alam dan rempah-rempah lokal ke pasar internasional yang lebih luas. Yang kedua, kerjasama di bidang budaya seperti batik dan kebudayaan tradisional. Di bidang budaya, Indonesia memiliki kekayaan yang tidak ternilai, termasuk batik, wayang, tari tradisional, serta alat musik tradisional seperti gamelan dan angklung. Kerjasama budaya ini memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian budaya Indonesia di tengah arus globalisasi. Beberapa bentuk kerjasama dijalin oleh Indonesia untuk mempromosikan dan melestarikan budaya tradisional, antara lain yang pertama ada diplomasi budaya. Indonesia menggunakan diplomasi budaya untuk memperkenalkan budaya dan tradisi lokal kepada seluruh dunia. Salah satunya contohnya adalah saat UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2009. Pengakuan ini menjadi simbol bahwa batik bukan hanya bagian dari warisan budaya Indonesia, tetapi juga milik dunia yang harus dijaga dan dilestarikan. Indonesia sering mengadakan pameran batik, festival budaya, dan pertunjukan seni negara untuk memperkenalkan kekayaan budayanya. Dan juga pertukaran budaya dan kesenian. Indonesia aktif melakukan program pertukaran budaya dengan negara-negara lain seperti pertukaran seniman, siswa, dan akademisi dalam bidang seni. Program ini memungkinkan seniman Indonesia mempelajari teknik baru dari luar negeri. Contohnya seperti kerjasama dengan Jepang dalam pertukaran seniman, tari, dan musik, serta kerjasama dengan Amerika Serikat dalam program Indonesia Dance Festival. Selanjutnya yaitu pelestarian, misalnya melalui pendidikan. Untuk melestarikan budaya nasional, Indonesia bekerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia. Misalnya contohnya pendirian pusat-pusat kebudayaan Indonesia di beberapa negara seperti Belanda dan Australia yang menyediakan kursus batik, gamelan, serta bahasa Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan guru-guru budaya untuk mengajar di luar negeri, memperkuat hubungan budaya sekaligus memastikan warisan budaya Indonesia dipahami secara
luas. Jadi bisa disimpulkan bahwa kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam bidang perdagangan dan budaya menunjukkan pentingnya hubungan internasional untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan menjaga kelestarian budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana benda-benda tersebut memiliki pola dan bentuk bangun datar tertentu untuk dihitung luasnya. Yang pertama tadi kan ada rempah dan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Pertama ada pembukaan peta Indonesia dan hubungan antar negara. Narasinya, Indonesia terkenal dengan rempah dan budayanya yang kaya sudah sejak ratusan tahun lalu. Orang dari berbagai negara datang ke sini untuk membeli rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan kayu manis. Pola dan bangunan datarnya gunakan bentuk segitiga atau jajaran genjang pada peta untuk menunjuk lokasi negara-negara tersebut, dan jelaskan bahwa luas segitiga di peta bisa dihitung dengan alas X tinggi bagi dengan 2. Yang kedua ada rempah-rempah Indonesia di dunia. Narasinya, Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan banyak negara untuk membeli rempah-rempah di Indonesia. Ini membuat hubungan perdagangan yang baik dan membantu Indonesia menjual kekayaan alamnya. Pola dan bangun datarnya, anak-anak bisa belajar menghitung luas peti rempah berbentuk persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Yang ketiga ada kerjasama dalam bidang budaya, batik, dan tarian tradisional. Narasinya, selain perdagangan, budaya Indonesia juga terkenal di luar negeri seperti batik dan tarian nasional. Visualnya tampilkan pola batik dengan bentuk-bentuk dan bangun datar seperti persegi dan lingkaran. Dan juga ceritakan juga tentang penari yang memakai batik dan memperkenalkan budaya Indonesia dengan negara lain. Yang ketiga, pola dan bangun datar. Ajarkan anak-anak menghitung luas pola batik berbentuk persegi dan lingkaran di kain menggunakan rumus panjang kali lebar untuk persegi dan V kali jari-jari untuk lingkaran. Yang keempat ada perencana menjaga kelestarian budaya tadi. Di sini kan narasinya Indonesia juga bekerjasama dengan negara lain untuk melestarikan budayanya. UNESCO misalnya ikut membantu memperkenalkan batik dan menjaganya agar tetap lestari. Visualnya animasi logo UNESCO yang bertukar budaya dari Indonesia. Pola dan bangun datarnya gambar logo batik atau gambar gedung berisi bangun-bangun datar seperti trapesium dan segitiga sehingga anak-anak belajar menghitung luasnya. Jadi Indonesia dan dunia bersama-sama dengan berbagi budaya dan perdagangan. Indonesia dan dunia bisa saling mengenal, belajar satu sama lain. Ini penting agar kekayaan alam dan budaya kita tetap dikenal sampai nanti. Di sini anak-anak bisa memegang gambar batik dan rempah-rempah sambil melihat peta, pola dan bangun datar. Misalnya seperti peta dunia dengan bangun datar yang bisa dihitung luasnya menunjukkan koneksi budaya dan perdagangan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai peran Indonesia atau bentuk kerjasama Indonesia dengan negara lain seperti di bidang perdagangan, bidang budaya, dan juga dalam menjaga kelestariannya. Baiklah, sekian video saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.